Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono bersedia mengembalikan mobil dinas presiden yang dipinjamnya dari negara. Kepala Sekretariat Presiden Darmansyah Jumala mengatakan, beberapa waktu lalu, SBY menyatakan komitmennya untuk mengembalikan mobil VVIP setelah lebih dari 2 tahun dipinjam. Baru beberapa minggu lalu, pihak SBY menyatakan komitmennya bahwa mobil tersebut akan dikembalikan, ujar Jumala kepada Kompas.com, Selasa tanggal 21 Maret tahun 2017. Saat ini, pihak SBY sedang mengurus proses administrasi pengembalian mobil itu kepada Sekretariat Negara. Surat menyurat saat ini sedang dalam proses antara negara dengan pihak beliau, ujar Jumala. Jumala enggan berpolemik terkait dasar aturan peminjaman mobil anti peluru yang dikhususkan untuk presiden dan wakil presiden itu. Yang paling penting, sudah ada komitmen dari pihak beliau akan dikembalikan dalam waktu dekat, ujar Jumala. Jika mobil itu sudah kembali ke tangan negara, Jumala pun memastikan pihak Pas Pampres akan memeriksa kembali kondisi mobil sebagai mobil VVIP. Proses itu akan kami laksanakan, sebab harus sesuai dengan standar operasional kepala negara, ujar dia. Sebelumnya, Jumala membenarkan bahwa SBY masih menyimpan mobil dinas presiden. Jumala mengatakan, saat acara serah terima pemerintahan dari Presiden SBY ke Presiden Jokowi pada 2014 lalu, SBY meminjam mobil anti peluru itu. Pihak beliau menyatakan masih membutuhkan mobil itu, maka itu statusnya dipinjamkan oleh negara, ujar Jumala. Saat ini, mobil VVIP yang tersisa di garasi Istana Kepresidenan ada 7 mobil. Meski demikian, 7 mobil yang seluruhnya bermerek Mercedes-Benz S600 Pullman Guard hitam tersebut bukan hanya digunakan oleh Presiden Jokowi, melainkan dibagi-bagi dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Jadi mobil yang standby untuk Presiden dan Wakil Presiden itu tersisa 7. Meskipun kategori mobil VVIP itu ada 8-nya yang sebenarnya, ya karena dipinjam mantan Presiden SBY. Juru bicara Partai Demokrat Rahlan Nasidik mengakui bahwa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono masih meminjam mobil dinas kepresidenan Mercedes-Benz S600. Mobil dinas presiden itu dipinjam sebagai pengganti bagi mobil yang seharusnya disediakan oleh Istana kepada SBY sebagai Presiden ke-6 RI. Rahlan mengatakan, penyediaan mobil bagi mantan presiden dan wakil presiden oleh Sekretariat Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. UU yang sama mengatur kewajiban negara menyediakan tempat tinggal bagi mantan presiden dan wakil presiden. Pada saat SBY pensiun, negara belum bisa menyediakan kendaraan karena alasan penghematan. Karena itulah saat keluar dari istana, Setnek untuk sementara meminjamkan kendaraan pada Pak SBY. Hal yang sama juga terjadi pada Pak Budiono, ucap Rahlan. Saat ini, lanjut Rahlan, pihak Setnek baru akan mengajukan anggaran untuk memenuhi kewajiban negara menyediakan mobil bagi SBY dan Budiono. Meski demikian, Pak SBY berinisiatif mengembalikan kendaraan sementara yang dipinjamkan Setnek tersebut, ucap Rahlan. Hal serupa disampaikan Kepala Sekretariat Presiden Darmansyah Jumala. Menurut Jumala, beberapa waktu lalu, SBY menyatakan komitmen untuk mengembalikan mobil dinas presiden setelah lebih dari 2 tahun dipinjam. Pihak Istana Kepresidenan sudah membicarakan pengadaan mobil dinas baru untuk Presiden Joko Widodo sejak tahun 2016, sebab mobil Mercedes-Benz S600 Pullman Guard hitam yang digunakan Jokowi sudah relatif berumur. Mobil itu diadakan era Susilo Bambang Yudhoyono sejak tahun 2007. Namun,
pengadaan tersebut tak jadi dilakukan karena tak disetujui oleh Jokowi. Soal pergantian mobil Presiden RI sebenarnya tahun lalu sudah dibicarakan. Namun Presiden sendiri minta ditunda, kata staf khusus Presiden bidang komunikasi Johan Budi saat dihubungi Kompas.com, Selasa tanggal 21 Maret tahun 2017. Setelah mobil Jokowi mogok saat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat pekan lalu, Johan mengaku tidak mengetahui lagi apakah ada rencana pengadaan mobil kepresidenan baru. Ia meminta wartawan untuk mengecek langsung ke Kementerian Sekretariat Negara. Namun, Johan mengatakan, bukan hanya sekali mobil Jokowi mengalami kerusakan, sudah beberapa kali mogok, ucapnya. Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden Darmansyah Jumala sebelumnya memastikan, mobil dinas Jokowi masih bisa digunakan. Kerusakan pada mobil tersebut tidak bersifat fatal. Mobil dinas Presiden Joko Widodo sempat mengalami mogok saat kunjungan kerja ke Kalimantan Barat, Sabtu tanggal 18 Maret. Rupanya, mobil yang sempat mogok itu merupakan mobil lama. Mobil Mercedes-Benz S600 Pullman Gadget itu diadakan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu mobil diadakan pada tahun 2007 lalu. Sudah hampir 10 tahun berarti, ujar Kepala Sekretariat Presiden Darmansyah Jumala saat dihubungi. Meski terbilang sudah uzur, Jumala memastikan mobil itu tidak lepas dari perawatan rutin setiap bulan. Soal insiden mobil Jokowi mogok di tengah jalan Kalimantan Barat, Jumala yakin disebabkan faktor umur. Sehingga ada 1-2 spare part mobil yang mengalami kerusakan. Kami periksa memang karena faktor umur, sudah 10 tahunan, jadi namanya mobil ya ada saja detail kecil yang akselerasinya melemah. Enggak primalah intinya. Mercedes-Benz S600 itu diduga mogok karena bermasalah pada gasnya. Masalah tersebut membuat kendaraan tidak bisa berjalan dalam keadaan normal. Peristiwa mogoknya mobil dinas Presiden Joko Widodo rupanya tidak hanya sekali terjadi. Sejak Jokowi dilantik sebagai presiden pada Oktober tahun 2014, mobil VVIP itu sudah beberapa kali mogok. Total, mungkin ada 4 hingga 5 kali mobil mogok, ujar Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden B. Mahmudin di Kompleks Istana Presiden. 4 atau 5 kali itu yang ketika Presiden naik di mobil itu, ya, belum dihitung saat Presiden tidak sedang menaiki mobil itu, mungkin juga pernah mogok, kata dia. B. mencatat, 2 peristiwa mogok terakhir adalah ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat pada tanggal 18 Maret tahun 2017. Yang kedua terjadi ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Ponorogo, Jawa Timur, pada September tahun 2016. B. mengaku tidak tahu apakah 2 peristiwa mogok itu terjadi pada mobil yang sama atau tidak. Menurut B, Presiden tidak pernah marah atau mengeluh karena mobilnya mogok. Begitu mobil sudah dinyatakan tidak dapat melanjutkan perjalanan, Presiden Jokowi santai saja pindah ke mobil cadangan yang disediakan. Sama sekali nggak pernah mengeluh. Kayak kemarin di Kalimantan Barat itu, ya beliau pindah saja, berjalan saja seperti biasa, ujar B. Saat ditanya apakah Kementerian Sekretariat Negara akan melakukan pengadaan mobil VVIP yang baru, B. mengatakan bahwa hal itu merupakan wewenang Menteri Sekretaris Negara Pratikno, secara terpisah. Pratikno menilai pengadaan mobil dinas baru bagi Presiden Joko Widodo sudah sangat mendesak. Namun, lanjut Pratikno, Presiden selalu menolak saat ia membicarakan mengenai pengadaan mobil baru ini. Setelah kejadian kemarin, Pratikno mengaku akan mencoba kembali berbicara dengan Jokowi. Sebenarnya enggak harus disetujui Presiden. Pengadaan biasa saja, keputusan menteri saja, dianggarkan di APBN. Selesai, ujar Pratikno.